Kembali lagi bersama kami dengan saya Putri, Jeremia dan Anissa Yoi. Di sini tentunya bersama dengan narasumber kita, Dr. Ahsan Petrus, Magister Kedokteran Forensik, Spesialis Forensik. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang nih terkait dengan keracunan monoksida. Yang ingin saya tanyakan, dokter, apa sih dok keracunan monoksida itu, dokter? Ya, keracunan monoksida adalah suatu kondisi keracunan yang diakibatkan oleh karbon monoksida. Yang sering itu adalah hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, dan itu yang paling sering terjadi. Saya kira itu. Izin dokter, saya ada baca beberapa artikel atau berita di internet yang menyatakan bahwasanya ada kasus-kasus kematian akibat dari karbon monoksida ini, terutama yang bunuh diri, dokter, itu menyatakan bahwasanya matinya itu katanya nggak sakit, dokter. Benar nggak, dokter? Ya, oleh karena proses dari keracunan CO itu sendiri itu terjadi kan akibat persaingan gitu ya, persaingan CO dengan oksigen yang berikatan dengan Hb, bahwa CO itu punya kekuatan berikatan jauh lebih besar. Beberapa literatur dibilang 300 kali. Dan kekurangan oksigen di sini yang secara perlahan-lahan tanpa disadari biasanya ya oleh si korban ini, dan yang mulai dari bawaannya mengantuk sampai ya memang meninggal karena asfiksia. Nah, persoalannya kan kita tidak bisa tanya orang yang sudah meninggal karena keracunan CO bagaimana perasaannya, tidak. Ya, yang jelas karena seringkali tidak disadari gitu. Orang-orang yang keracunan CO ini sebetulnya kalau memang ada sedikit suasana menyakitkan, mestinya terjadilah pencegahan itu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Orang akan tertidur dan kemudian ya tidur selamanya. Nah, seperti itu keracunan CO. Oke dokter, tadi kan dok sudah dijelaskan dok terkait dengan bagaimana sih penyebab orang meninggal karena CO. Kira-kira dok, apa saja yang bisa kita lakukan pada jenazah yang diduga mengalami keracunan CO untuk memastikan kematian? Nah, sebelum kita ke sana mungkin perlu juga saya sampaikan kasus-kasus yang terkait dengan keracunan CO ini. Biasanya orang keracunan CO ini adalah orang-orang yang memanfaatkan kendaraan bermotor untuk menyenangkan hatinya. Misalnya orang pergi ke pantai gitu ya, pergi ke pantai, kemudian mungkin karena panas gitu ya, dia ya di mobil saja dengan menggunakan AC mobil. Nah, ini yang sering terjadi, sehingga tanpa dia sadari dengan dinginnya AC dan faktor keracunan CO yang dia tidak sadari, di mana asap dari knalpot itu masuk ke dalam. Ya, mestinya kalau di tempat yang terbuka kecil kemungkinan itu, tapi bisa saja terjadi, terutama pada mobil-mobil yang mungkin ya tidak baru lagi lah, gitu ya, tidak baru lagi. Nah, yang kedua adalah karena lampu listrik mati. Nah, kita sekarang sudah tahu kali lah, apalagi di Medan ini, kalau udah lampu listrik mati, orang tidak akan bisa istirahat karena pasti panas. Apalagi dengan bangunan rumah sekarang kan bentuk ruko-ruko, nggak ada jendelanya. Maka masyarakat biasanya menggunakan genset atau generator. Nah, generator ini kan jadi seperti buah di malakama. Kalau ditaruh di luar, hilang generatornya. Kalau ditaruh di dalam rumah, nyawa yang punya rumah yang hilang. Dan itu yang terjadi tanpa disadari gitu ya, menggunakan genset di ruang tertutup, tanpa disadari asapnya itu masuk dan orang itu tertidur lelap dan akhirnya meninggal oleh karena keracunan CO tadi. Nah, apa yang mau kita periksa? Nah,
tentu selain dari anamnesanya tadi, tahu kita riwayatnya seperti itu. Yang kedua, dalam pemeriksaan fisik, nah sangat khas gitu ya, dalam pemeriksaan fisik keracunan CO, terutama warna dari lebah mayatnya, ya, merah terang, dan tanda-tanda asfiksia. Hanya itu yang kita temukan. Ya. Dan kebanyakan kasus keracunan CO ini ya memang insiden lah ya, insiden ya, tanpa disadari gitu ya, bukan suatu upaya bunuh diri atau tindak pidana. Nah, jadi pemeriksaan luar maupun otopsinya ya tanda-tanda asfiksia dan ciri khas tadi keracunan CO yang terang. Oke, baik dok. Kemudian dok, kan selain dari asap kendaraan bermotor, apalagi di Indonesia ini kan memang rawan terjadi kebakaran ya dok, baik itu kebakaran gedung atau kebakaran hutan. Nah, bisa saja orang yang kebakaran itu juga keracunan CO tadi. Iya. Nah, bagaimana cara kita membedakan dia itu meninggalnya karena keracunan CO atau karena kebakaran itu yang duluan membuat si pasien yang meninggal? Beberapa kasus kita tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan. Seperti saya bilang tadi, anamnesa kita perlu peristiwanya di mana. Nah kan bisa saja keracunan CO bagi petugas pemadam kebakaran hutan ya, pemakaran hutan bisa terjadi. Dan itu ya saya kira di Android udah banyak itu. Orang yang berusaha untuk menghentikan kebakaran hutan, justru dia terkepung gitu ya, akhirnya dia meninggal karena keracunan itu. Termasuk juga orang kebakaran rumah atau ya bangunan lah. Salah satu penyebab kematiannya itu karena keracunan CO. Jadi asap itu kan mendahului dari api. Sebelum asap itu melalap semua, ya api dulu yang mengepul, asap dulu yang mengepul. Sehingga itu menjadi pusat perhatian kita ketika kita menerima jenazah yang dilaporkan karena terbakar. Belum tentu dia mati karena terbakar. Bisa sebelum dia terbakar, dia mati karena keracunan CO-nya dulu. Oleh karena keracunan CO, dia tidak bisa keluar dan dia akhirnya terbakar. Nah, itu paling sering terjadi pada kasus-kasus kebakaran rumah ya, atau bangunan. Oke. Mungkin pertanyaan penutup nih dok. Jadi kan tadi udah dijelaskan banyak banget nih kejadian yang bisa mengakibatkan orang keracunan CO ya kan dok. Jadi kira-kira yang untuk disampaikan ke penonton apa aja ya dok upaya-upaya kita untuk mencegah biar kita itu tidak terhirup si gas beracun tadi. Nah ini yang saya bilang tadi, jangan memanfaatkan kendaraan untuk ya istirahat atau menenangkan diri lah, saya bilang tadi seperti di daerah-daerah pantai tadi gitu ya. Nah yang kedua tadi yang mati listrik tadi, ya kita negara kita ini ya masih kita maklumin lah ya, ada kalanya memang ada perbaikan-perbaikan dari PLN-nya sendiri sehingga perlu pemadaman beberapa tempat dan juga biasanya diumumkan. Tapi kita seringkali mengeluh oleh karena sudah terbiasa dengan fasilitas itu sehingga kita mencoba menggunakan genset atau generator. Nah, gunakanlah generator itu sesuailah, yaitu di daerah yang terbuka. Nah, daerah terbuka ini ya kalau misalnya kita punya rumah ruko mungkin di atas bisalah, ya mudah-mudahan nggak dimaling orang kan gitu, daripada nanti nyawa kita yang hilang ya lebih baiklah gensetnya yang hilang kan gitu. Nah, saya kira itu yang jadi pesan bagi penonton yang mungkin bermanfaat dalam upaya pencegahan keracunan CO. Tadi mungkin itu merupakan pertanyaan terakhir untuk podcast kita kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak dokter atas kesempatan dan juga ilmunya. Semoga kita bisa menerapkan ya pesan-pesan yang telah dari dokter Hasan tadi sudah sampaikan. Mungkin itu aja dokter. Ya, Terima kasih. Terima kasih.